Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kembali ya. Jadi nama saya Muhammad Hardiando, bisa dipanggil Ando. Saya merupakan technical support dari Paralogics, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai DriveWorks Express, task scheduler, dan beberapa tips and trick dari SolidWorks untuk mempercepat kita dalam melakukan proses modeling. Oke. Ini langsung saja. Oke, di DriveWorks Express sendiri itu sudah tersedia di seluruh package SolidWorks Syndicate, baik mulai dari tipe standar, profesional maupun premium, itu sudah tersedia. Namun untuk pertama kali penggunaan itu kita perlu untuk mensubmit product code si DriveWorks Express ini sendiri. Nah, itu kita akan bahas nanti pada slide selanjutnya. Nah, di mana DriveWorks Express ini sendiri itu merupakan salah satu add-ons yang dimiliki dari SolidWorks yang memungkinkan kita untuk melakukan automasi pada desain yang telah kita buat. Nah, untuk automasi sendiri yang akan kita buat itu akan mencakup entry level dari SolidWorks part dan assembly automation. Jadi si DriveWorks Express ini mungkin akan membatasi kapabilitasnya karena si DriveWorks sendiri itu memiliki versi di atas dari si DriveWorks Express ini, yaitu DriveWorks Solo dan DriveWorks Pro. Nah, tapi di sini kita akan membahas si DriveWorks Express-nya terlebih dahulu. Kemudian juga si DriveWorks Express ini kita bisa membuat drawing untuk tiap part dan assembly yang telah kita otomasi. Nah, berikut merupakan cara aktivasi dari si DriveWorks Express ini. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mencari serial number yang kita miliki. Nah, caranya itu kita bisa buka SolidWorks, kemudian kita ambil bagian help di sudut kanan atas SolidWorks kita. Kemudian kita ambil pilihan About SolidWorks. Nah, nanti akan muncul window baru, di mana di sini kita dapat menampilkan serial number yang kita miliki. Nah, ini untuk SolidWorks dengan license standalone. Untuk SolidWorks dengan license network itu memiliki cara tersendiri, di mana kita harus membuka langsung dari server yang kita miliki. Nah, kemudian jika kita sudah memiliki serial number yang kita punya, barulah kita beralih ke si DriveWorks Express-nya, di mana kita bisa ambil tools di bagian atas SolidWorks, kemudian pilih Express Product, dan pilih DriveWorks Express. Nah, di sini akan muncul window baru untuk mengenable si DriveWorks Express-nya. Di sini kita pilih link yang telah ditampilkan. Kemudian akan memindahkan kita ke website platform 3D Experience. Nah, di sana kita bisa menginput serial number yang telah kita punya, dan di sana kita dapat mengenerate activation code, di mana activation code ini yang akan kita butuhkan untuk mengaktifasi si DriveWorks tadi. Kemudian kita kembali ke window yang sebelumnya dan isikan product code-nya. Dan oke. Sesimpel itu saja. Dan untuk seterusnya tidak akan perlu aktivasi lagi, itu hanya untuk di awal saja. Oke, kemudian bagaimana sih sistem kerja di DriveWorks Express ini? Nah, pertama kita perlu men-set up project, di mana ada beberapa hal yang harus kita set up, seperti kita harus mengidentifikasi dimensi ataupun fitur yang akan kita gunakan sebagai variabel dalam otomasi. Kemudian setelah kita capture dimension dan fiturnya, kita juga harus membuatkan yang namanya input form,
di mana form ini nanti akan menjadi variabel yang akan kita isikan di awal saat project ini kita jalankan. Apakah nanti kita bisa isikan mungkin drawing ini digambarkan oleh siapa, itu kita bisa bikinkan formnya. Atau semisalkan kita ingin produk yang panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa buatkan di form. Dan kemudian terakhir, kita akan buatkan rules-nya. Nah, rules ini merupakan gabungan dari dimension yang telah kita capture dengan form yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan mungkin harus memiliki logika yang bagus untuk membuat rules-nya ini. Nah, baru setelah kita setup project yang ada, barulah kita running project tersebut. Di sini kita akan lihat apa aja sih yang bisa dilakukan si DriveWorks Express ini. Mungkin di sini singkat saja ya. Nah, di sini kita buka DriveWorks Express-nya. Sebentar, oke. Conveyor Base Assembly. Nah, ini form yang saya katakan sebelumnya. Di sini kita bisa isikan customer name, order number, height of frame-nya berapa. Oke. Kemudian ketebalannya berapa, apakah butuh wheels atau tidak. Oke, di sini kita running. Maka produk yang kita buat itu akan terautomasi langsung sesuai dengan variabel-variabel yang telah kita isikan sebelumnya. Nah, oke. Akan terbentuklah seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan mengecek. Sebelumnya itu kita telah mengisikan salah satu contoh saja, ketinggian dari frame itu 500 dan overall width-nya itu 600. Nah, di sini kita akan cek ketinggian dari frame-nya. Nah, 500, oke, berarti otomasi yang kita lakukan sudah benar. Dengan lebar itu total 600 juga. Oke. Jadi kita bisa mengautomasi si conveyor base ini tanpa harus mendesainnya ulang kembali. Jadi jika kita sudah punya desain si conveyor base, itu kita bisa automasi si conveyor base ini karena mungkin panjang dan lebar dari conveyor base itu bisa bervariasi saat kita melakukan desain. Nah, dengan DriveWorks Express itu kita bisa melakukan otomasi. Baik, mungkin kita akan langsung cobakan saja ya di SolidWorks-nya. Nah, di sini saya sudah punya model conveyor base. Di sini saya bisa buka DriveWorks Express. Kemudian kita bisa create atau change database. Kita bisa buatkan database baru. Misalkan di sini saya buatkan demo. Open. Oke. Di sini kita gunakan model yang sudah ada. Nah, di sini kita bisa capture. Oke, sebentar, saya close dulu. Conveyor base. Conveyor base. Oke. Sini kita create yang demo tadi. Oke, open.
is open model. Oke. Nah, di sini kita bisa mengcapture beberapa dimensi dan fitur dari produk yang kita punya. Misalkan kita ingin mengcapture pada adjustable support, kita open. Oke. Di sini kita punya part adjustable support. Di sini kita ingin coba capture tinggi dari si adjustable support ini. Di sini yaitu ketinggiannya 500. Nah, kita klik di fiturnya, kemudian kita klik pada dimensinya. Oke. Oh, kita hanya perlu klik pada fiturnya. Di sini kita bisa buatkan semisal height of adjustable support AS. Add. Oke, sebentar. Saya coba dulu semuanya. Wait. Oke, masih loading. Ya, oke. Kita buka kembali Conveyor Base yang sudah saya bikin. Iya, oke. Kita ulangi langkah yang tadi. Kita buat database-nya. Demo, open. Kemudian open model. Nah, oke. Di sini capture assembly structure, kita dapat memilih beberapa part yang ingin kita automasi. Mungkin dalam mengotomasi satu assembly itu kita tidak perlu mengotomasi seluruh produknya. Jadi hanya beberapa beberapa part tertentu yang mungkin perlu kita otomasi. Maka dari itu kita akan pilih beberapa part yang akan kita otomasi. Sedangkan beberapa komponen mungkin tidak perlu. Nah, oke. Saya akan memilih beberapa komponen tersebut. Kemudian pada capture model, itu nanti akan muncul beberapa pilihan yang telah kita pilih. Di sini kita akan coba mengcapture dimensi pada adjustable support. Kita buka adjustable supportnya. Oke. Nah, di sini kita ingin capture dimension dan fiturnya. Kita bisa pilih adjustable support dengan ketinggian 500. Ini desain awalnya ya. Dengan tinggi 500, ini kita ingin capture. Kita buatkan misal height of adjustable support. Oke, add. Maka dia akan tertambah ke dalam folder features. Dan bagaimana kalau kita ingin mengcapture dimension? Nah, misal di sini saya ingin capture si ketebalannya, misal ketebalan dari top plate-nya. Di sini ketebalan top plate-nya itu 15. Saya coba capture di bagian fitur juga. Di fitur itu kita pilih ini thickness of plate. Oke, ini fitur kita coba untuk mengcapture bagian dimensi. Di sini kita edit sketch. Nah, di edit sketch ini kita bisa capture beberapa dimensi. Oke, saya coba yang bagian part yang lain ya. Kita ambil lagi pada part yang lain, contohnya di central support. Oke, kita klik 2 kali central support. Nah, di sini
Sini saya ingin capture si panjang kali lebar dari central support. Mana desain awalnya itu panjang kali lebarnya 90 kali 80. Di sini saya coba capture dimensionnya. Width of central support. Add, kemudian kita juga add di bagian katakanlah length of central support. Oke, ini kita lakukan terus-menerus pada dimensi-dimensi yang kita rasa perlu untuk dilakukan otomasi. Nanti kita akan lakukan juga pada beberapa part lainnya seperti leg base. Leg base kita coba capture bagian tingginya, semisal begitu ya. Mungkin saya tidak akan contohkan semuanya. Kemudian itu kita cukup untuk pada bagian dimension dan fitur. Kita akan lanjut pada custom properties. Nah, di custom properties itu kita bisa menambahkan beberapa properties custom yang nantinya akan ikut terotomasi. Contohnya, apakah drawing ini digambar oleh siapa, misal. Maka kita akan gunakan drawn by. Nah, di sini kita coba gunakan drawn by terlebih dahulu. Kemudian ada juga mesh-nya berapa atau materialnya apa. Nah, pada step selanjutnya kita perlu meng-setup si drawing dan configuration-nya. Di sini kita bisa mengkonfigurasi ini. Si produk itu bakalan tetap di konfigurasinya atau bakalan bisa berubah-ubah. Nah, di sini berarti kita bisa gunakan fitur konfigurasi ini untuk melakukan otomasi lebih lanjut. Di sini saya mungkin akan contohkan tidak menggunakan konfigurasi yang lain, maka saya pilih no. Kemudian kita juga bisa mengattach drawing. Masing-masing produk yang akan kita otomasi itu drawingnya, referensinya kemana sih gitu. Maka kita harus pilihkan satu-satu. Ini adalah si leg base, maka kita ambil drawing dari si leg base. Leg base SLD DRW. Oke, open. Itu kita lakukan untuk semua part yang akan kita otomasi. Aja support, kita buka, drawing, browse. Aja support SLD drawing, oke. Kemudian kita buka lagi pada leg base, jasa support, central support. Nah, itu kita lakukan semua pada part-part yang ingin kita otomasi. Sehingga nanti setelah kita run, itu drawingnya akan otomatis muncul dengan dimensi-dimensi tentu yang telah kita atur sebelumnya. Kemudian setelah kita melakukan setup pada dimension and fitur, custom properties, juga drawing dan configuration, kita lanjut kepada, nah ini pembuatan form. Jadi kita di sini kita dapat membuat apa-apa aja sih variabel yang akan kita tampilkan di tampilan awal saat kita ingin membuat proyek otomasi ini. Semisal di sini saya ingin contohkan mungkin customer number, text box create, oke. Kemudian drawn by, oke. Kemudian saya ingin overall width dari si conveyor ini berapa sih width. Nah, jika kita ingin menginputnya sebagai angka, itu kita punya 3 pilihan dalam penginputan. Yang pertama numeric text box. Ini kita bisa mengisikan, langsung mengetikkan langsung berapa angkanya dengan minimum dan maksimum value yang telah kita tentukan. Misalnya ini kita ambil overall width. Kita harus tahu dulu si desain kita ini panjang keseluruhannya berapa. Bentar, mari kita lihat.
Kita cancel dulu, kita buka di capture models. Oke, kita ukur dulu ya. Untuk desain yang telah saya bikin sekarang itu berada di 920 mili. Nah, di sini mungkin saya akan bikin width. Nanti ada di angka 900 hingga 1200. Oke, create. Nah, itu kita bisa menambahkan beberapa variabel lagi. Seperti misalnya apakah nanti config kita akan ditambahkan roda atau tidak, itu juga bisa. Di sini kita bisa memanfaatkan checkbox, create. Nah, di sini kita bisa coba ya, kita tes. Nah, maka tampilannya akan seperti ini saat kita run project. Customer number-nya berapa, misalkan PLX, drawn by, undo, overall width-nya misalkan tadi ada di angka 900 hingga 1200, 950 misal. Apakah menggunakan wheels atau tidak? Nah, oke. Kemudian setelah kita buatkan formnya, kita lanjut pada pembuatan rules-nya. Nah, ini yang cukup kompleks ya. Nah, di sini saya mungkin akan buka saja database yang telah saya buat sebelumnya. Ini saya buka si DriveWorks database. Oke, back dulu. Di edit project, configure base assembly. Nah, berikut beberapa rules yang saya telah bikin. Pada rules files name, ini rules yang akan mengatur penamaan dari produk yang telah kita otomasi. Misal, kita edit di sini, edit rules pada conveyor. Nah, di sini saya isikan sama dengan customer name dan strip petik dan order number. Nah, maka nanti di sini bisa kita baca si produk kita itu nanti akan dinamai dengan namanya conveyor base assembly ditambah dengan customer name dan order number, di mana customer name dan order number itu sudah saya jadikan sebagai variabel yang telah kita isi pada form. Nah, jadi dia bakal ngikut nih nanti. Begitu juga dengan beberapa penamaan lainnya. Nah, contohnya pada wheel-nya ya. Nah, pada wheel itu kita ingin ikut sertakan wheel-nya atau tidak, itu di pengaturan file name ini. Jadi kita bisa membuatkan logikanya sama dengan if buka kurung wheels sama dengan true. Jadi jikalau si wheels ini kita cek tadi atau bernilai true, maka namanya itu akan menjadi well assembly, customer name, strip, order number. Tapi jika dia tidak di checklist atau false, maka dia tidak akan diikut sertakan ke dalam automasi kita. Begitu juga dengan yang lainnya sama. Oke, itu untuk file names. Kemudian kita konfigurasi pada si custom properties. Nah, ini tadi custom properties yang gambar ya. Ini ingin digambar nantinya di drawing itu bakal terlampir digambar oleh siapa, itu drawn by. Di sini si drawn by ini juga sudah saya masukkan ke dalam form, mana si form ini nanti saya bisa isikan apakah digambar oleh Ando atau Fadil begitu. Oke, kemudian kita lanjut terakhir pada si dimensionnya. Nah, dimension ini mungkin yang cukup kompleks ya. Jadi kita butuh logika yang baik untuk membangun logik dari si rule-nya ini, rule dari si dimension. Mungkin saya contohkan satu yang simpel saja ya. Itu ada pada, nah ini.
overall width dari si central support length. Kita buka dulu central support length. Ini, jadi central support length itu ini ya, yang di tengah ini ya, central support length. Nah, untuk menyatakan bahwa panjang central support length, maka itu akan sama dengan overall width, lebar keseluruhan dari conveyor, itu nanti akan dikurangi dengan ketebalan dari si ini, dari si adjustable support ini. Kemudian dikurangi lagi dengan ketebalan dari adjustable support sebelahnya lagi. Maka dari itulah kita tulis untuk dimension pada central support length itu sama dengan overall width dikurang dengan 2 kali thickness of materialnya. Oke, mungkin itu simpelnya ya. Maka dari itu kita perlu isikan semua rule dimension yang telah kita identifikasi. Oke, kemudian oke, siap. Maka dari itu kita bisa run project kita. Ini yang saya punya, PLX CB katakanlah 5000 dengan ketinggian frame 500, width of base 10 60, depth of base 10 40, overall 600, length of top plate 100, thickness material 5. Dengan wheels itu coba kita tidak masukkan wheels karena desain sebelumnya udah ada wheels. Kita coba. Di sini digambar oleh saya sendiri, Ando. Oke, create ya. Oke. Sedang berjalan. Dia akan memproses drawingnya langsung. Oke. Nah, di sini wheels-nya mungkin tidak akan diikut sertakan. Ini untuk central support-nya. Dan ini untuk leg base-nya. Untuk adjustable support-nya. Oke. Akan di-assembly terlebih dahulu. Oke. Finish. Oh, sepertinya wheels-nya saya cek ya. Iya, benar. Oke, saya lupa nge-uncheck si wheels-nya ya. Nggak apa-apa. Oke, di sini kita sudah punya conveyor base yang baru dengan beberapa variabel. Saya coba contohkan ya satu ya. Overall width itu 600. Oke, sama. Untuk thickness of materialnya itu adalah 5. Oke, sama ya. Jadi mungkin itu pembahasan kita mengenai DriveWorks Express ya. Mungkin jika teman-teman atau Bapak Ibu lebih tertarik lagi kepada DriveWorks Express ini, bisa mengunjungi website resminya. Itu mereka juga memberikan tutorial yang cukup lengkap di sana. Mungkin Bapak Ibu bisa akses dan bisa ngulik-ngulik juga gitu. Oke, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai task scheduler.
Di task scheduler itu merupakan aplikasi yang dapat melakukan tugas di kemudian hari. Itu ada beberapa tugas seperti mengconvert files, kemudian mengupdate file, memprint, mengimport dan ekspor, dan juga create drawings, tapi dalam satu waktu. Istilahnya mesh lah. Jadi kita bisa lakukan langsung banyak part atau assembly begitu dalam satu waktu. Nah, di mana task scheduler ini sendiri baru tersedia pada SolidWorks 3D CAD pada package profesional dan premium. Jadi dia tidak tersedia pada SolidWorks standar ya, Bapak Ibu. Jadi ya begitu. Kemudian pada schedule-nya sendiri itu kita bisa atur, kita bisa set apakah only once per day, daily atau weekly atau monthly. Nah, kemudian si task scheduler ini sendiri itu terpisah dari SolidWorks. Dia merupakan aplikasi sendiri. Dia memang add-ons tapi tidak berada di dalam si SolidWorks. Oke, apa sih yang bisa dilakukan dari si task scheduler ini? Mari kita lihat ya. Sini saya punya video singkatnya. Oke. Di sini saya coba membuat create drawings ya. Nah, jadi untuk create drawings ini sendiri mungkin kita tidak akan memasukkan part ke dalam drawings saja, tapi kita mungkin nanti butuh beberapa trik tambahan supaya nah si drawing ini langsung dimensionnya langsung muncul begitu, walaupun ujung-ujungnya kita harus merapikan kembali di dimension ini, tapi ini sangat membantu sekali. Nah, jadi dimensionnya udah langsung lengkap begitu, walaupun sangat berantakan dan kita harus merapikannya satu-satu. Semakin kompleks drawing yang kita punya atau part yang kita punya, maka hasil dimensionnya akan semakin banyak juga gitu. Jadi kita harus butuh effort lebih nih untuk membersihkan si dimensionnya. Oke, kita cobain langsung aja ya di SolidWorks-nya. Kita buka terlebih dahulu. Kita buka si task schedulernya. Cara bukanya itu ada di Tools. Kita pilih SolidWorks Application. SolidWorks Task Scheduler. Oke, kita pilih. Nah, di sini kita bisa memiliki beberapa pilihan. Apakah kita ingin memprint file secara banyak? Misalkan kita bisa pilih beberapa part, atau kita ingin ekspor filenya ke dalam STP atau yang lainnya. Tapi kita kali ini akan fokus kepada create drawings. Nah, seperti saya bilang tadi, kita akan butuh beberapa trik ya, di mana pada task scheduler itu kita akan membutuhkan predefined views namanya. Nah, itu kita setting dulu. Cara settingnya di sini kita open new drawing. Oke. Nah, kemudian jika drawing sudah terbuka, kita pilih yang namanya predefined view. Nah, predefined view, kita klik ini. Kita tentukan nih tampak yang mana yang kita inginkan, tampak depan kah, atas, samping. Ini saya pilih tampak atas ya. Oke. Kemudian saya project view. Parent view-nya tampak atas, mungkin satu lagi untuk di tampak sampingnya, dan terakhir untuk tampak isometriknya. Oke, katakanlah seperti ini. Nah, kemudian satu triknya itu ada di bagian ya pada bagian ini ya, di bagian settingnya ya, setting.
Nah, di setting ini kita bisa pilih pada bagian dokumen properties, detailing. Nah, ini dimension mark for drawing. Nah, dengan ini maka produk yang kita bikin, 3D part yang telah kita bikin, itu dimensionnya otomatis akan dimunculkan oleh si predefined view ini. Jika kita checklist ini, dimensions mark for drawing. Nah, kita oke? Oke, sudah oke. Maka kita save si template yang udah kita punya ini. Kita save as. Sini kita ambil save as-nya bukan save as drawing ya, tetapi save as-nya ke nih, drawing templates atau yang extensionnya drw. Oke. Di sini mungkin saya taruhnya di desktop ya biar gampang. Desktop template. Oke. drw.save. Oke, jika sudah kita balik lagi ke task scheduler. Kita ambil create drawings. Kita browse si predefined yang telah kita buat sebelumnya. Itu di desktop, templates, open. Nah, di sini kita baru pilih beberapa file yang ingin kita buatkan drawingnya langsung. Jadi tanpa harus buka satu-satu ya, file new, taruh file new. Nah, ini bisa langsung sekaligus. Misal di sini saya contohkan, kita ambil pada bagian ini ya. 763. Ini satu part, tambah lagi di part kedua, tambah lagi, kemudian di part ketiga. Oke, cukup 3 dulu aja ya. Oke, di sini baru kita sesuaikan nih jamnya. Misal kita ingin ya biar cepat, jadi di 253 ya. 253 kita setting ya. 253 finish. Oke. Jadi tugasnya udah ada di sini ya. Sudah terschedule. Maka dari itu kita hanya perlu nunggu. Nah, ini sangat berguna banget buat Bapak Ibu yang memiliki yang mengharuskan Bapak Ibu menggambar mesh sekaligus banyak gitu. Jadi ya udah, jadi partnya itu bikin dulu terlebih dahulu seluruhnya, barulah di create drawingnya itu menggunakan task scheduler ini, jadi bakal lebih cepat. Oke, di 253 kita tunggu sebentar, refresh lagi. Oke, sedang berjalan. Oke, task schedulernya sedang berjalan memproses pembuatan drawings. Nah, gambar yang ketiga. Oke, dan komplit. Mari kita coba buka ya, hasilnya kayak mana ya. Kita coba buka di onboarding. Ini di 768. Oke, salah satu contohnya. Oke, maka akan muncullah drawing seperti berikut. Mungkin ini partnya cukup kompleks ya, jadi cukup butuh effort untuk merapikannya. Tapi untuk merapikan overall itu bisa kita drag all, kita pilih ini, pilih rearrange atau auto rearrange dimensions. Klik
maka dia akan mengarrange sendiri dimensi yang kita punya. Nah, kemudian ya masih tetap perlu rearrange lebih ya Bapak Ibu, karena gambar yang saya punya cukup kompleks. Oke, mungkin itu mengenai task scheduler yang berfokus pada pembuatan drawings. Dan kita lanjut kepada pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai tips and trick. Sedikit tips and trick ya buat Bapak Ibu mengenai SolidWorks agar lebih cepat dalam proses modeling. Nah, yang pertama, kita masuk yang pertama, itu ada fillet or chamfer selection toolbar. Nah, di sini saya ingin coba buatkan dulu ya modelnya, simple saja. Simple saja, poligon segi 6, kemudian offset sedikit. Oke, kemudian kita extrude. Nah, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang jika ingin melakukan fillet itu masih satu-satu manual gitu ya, seperti ini satu-satu gitu ya. Ini kelamaan. Jadi di SolidWorks sendiri itu udah ada fitur selection toolbar namanya. Jadi saat kita melakukan fillet itu kita bisa klik, tunggu sebentar. Nah, di sini akan keluar toolbar yang mensuggest kita nih, kita ingin fillet di bagian apa aja. Dia bakal ngeidentifikasi, ngegenerate fillet-fillet apa nih yang similar dari produk kita, dari 3D part yang kita bikin. Nah, dia bakal ngasih beberapa opsi. Misal kita ambil opsi yang ini ya, klik. Nah, maka dia akan terpilih semua langsung tanpa kita harus pilih satu-satu. Nah, gitu ya, kita bisa oke langsung jadi tanpa kita harus pilih satu-satu. Oke, itu salah satunya ya untuk fillet. Nah, ini juga berlaku buat chamfer ya. Buat chamfer juga bisa. Kita coba chamfer. Oh, kegedean 1 mili. Oh, chamfernya nggak kedetek ya pada bagian ini ya. Oke, berarti oke. Kemudian kita lanjut pada tips and trick yang kedua, yaitu extend while power trim. Nah, mungkin di sini kita coba buka dulu ini. Kita close dulu. Close. File new. Nah, oke, kita buat sketch. Acak-acak aja. Kita kasih garis lagi. Kemudian di sini garis lagi. Di sini ada garis lagi. Kemudian kita buka yang namanya power trim di trim entities. Nah, di sini ada yang namanya power trim. Pada power trim kita klik. Nah, di sini kita bisa pada power trim pada umumnya ya itu motong ya. Jadi kalau motong di power trim kita bisa drag, klik kiri tahan, drag, maka dia akan kepotong. Tapi dalam bersamaan pada power trim itu kita bisa extend line. Kita hanya perlu tekan shift, tahan, shift, kemudian drag lagi. Nah, maka dia bakal extend line yang kita punya tanpa harus keluar lagi, buka extend line. Itu cukup makan waktu
buka trim lagi. Nah, di sini kita hanya perlu buka satu fitur power trim. Maka kita bisa ngetrim dan extend line dalam waktu yang bersamaan. Oke, saya rasa ini cukup powerful ya untuk mempercepat kita dalam mendesain. Oke, kemudian kita lanjut pada hide face in assembly mode. Itu kita bisa menyembunyikan permukaan sehingga kita dapat mempermudah proses assembly mode. Sini saya coba buka satu contoh. Satu contoh. Nah, di sini pada mate, kita ambil mate ya, mate, oke, mate. Nah, pada proses mate itu kan kita kadang susah ya. Kita ambil contoh satu komponen, baut apa aja. Kita ambil baut apa aja. Nah, misal kita mau nge-mate nih. Mate-nya itu mungkin di bagian dalam dari si backhoe-nya ini. Jadi gimana dong gitu? Ya, kita bisa pakai hide face ini. Kita bisa tekan Alt, kita arahkan mouse-nya, kemudian kita tekan Alt di keyboard. Nah, maka si face backhoe ini akan hilang sementara selama proses mate. Kalau kita udah keluar dari proses mate, maka dia akan muncul kembali. Nah, ini cukup membantu juga dalam proses mate kita ya. Mate misalnya kan. Kemudian kita hide lagi. Nah, seperti itu. Oke, next. Itu untuk hide face in assembly mode. Kemudian ada lagi fitur yang sangat sering saya pakai ya, shortcut window. Dimana kita bisa menampilkan shortcut window, mencari, menambahkan, atau mengurangi komen dengan mudah. Nah, misalnya contoh ini. Di keyboard kita bisa tekan S. Nah, akan muncul beberapa komen fitur. Di sini kita bisa tambahkan dengan mudah. Tambahkan apa aja? Kita bisa search, misalkan di sini saya sering menggunakan extrude misal, extrude cut atau revolve misalkan, revolve. Nah, di sini saya nggak bisa nambahin revolve di sini ya. Atau center line, saya ingin tambahkan center line, maka saya tinggal tambahin nih, insert comment, oke. Jadi kalau saya S lagi, saya bakal bisa gunain center line terus tanpa harus nyari lagi gitu. Atau pada bagian sketch misalkan, saya mau nambahin apa aja, misalkan curves misalnya, feature curve spline misalkan, spline. Nah, misalkan udah kepenuhan nih shortcut yang kita tambahin, itu bisa kita kurangin dengan mudah juga. Kita pergi ke customize, saya ulangi, shortcut, kemudian klik kanan pada daerah kosong di shortcut window, pilih customize. Nah, di sini kita tinggal drag, drop. Nah, sesimpel itu untuk menguranginya. Oke, kita close kembali. Nah, ini salah satu fitur yang sering banget saya gunakan. Jadi kita nggak harus bolak-balik lagi ke atas toolbar ini buat nyari fitur yang bahkan sering banget kita gunain. Oke, itu untuk shortcut window. Kemudian kita lanjut dengan smart mates. Nah, smart mates tanpa harus. Di sini kita bisa, nah ini kebetulan banget udah ada si pinnya. Saya mau coba match si pin ini
Saya mau match si pin ini menggunakan smart match. Alt drag. Oke. Kemudian kita bisa alt, kemudian drag si pin. Nah, lepas. Sebentar, nggak masuk ya. Alt drag. Nah, di sini kita bisa pilih nih, dia mau konsentrik kah? Itu tadi kita menggunakan smart match, di mana kontrolnya itu adalah alt. Kita tahan alt dulu, tahan alt di keyboard, kemudian klik part yang ingin kita match, kemudian kita letakkan ke yang lainnya. Oke, di sini lepas. Nah, di sini langsung ada pilihannya. Kita ingin match-nya itu jenis apa? Konsentrik ya di sini ya. Saya pilih. Oke. Seperti itu. Maka dia akan ke match konsentrik. Jadi kita nggak harus buka match terlebih dahulu, pilih dulu tengahnya, pilih dulu samping ini. Dengan smart match itu bisa langsung ya. Oke. Kemudian kita lanjut dengan enable on screen numeric input and automatic create dimension. Nah, ini mungkin fitur umum ya, saya bilangnya. Di CAD 3D itu umum banget ditemukan, tapi pengguna SolidWorks itu banyak yang nggak sadar kalau semisalnya di SolidWorks itu pengaturannya itu bukan default di sana. Saya cobain contohkan satu. Nah, mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang kalau bikin line gitu ya, itu nggak muncul input numerik yang kayak saya bikin ini ya, 120 ini. Karena emang defaultnya bukan ditampilkan, tidak ditampilkan. Jadi kita harus ngeset sendiri terlebih dahulu di pengaturan. Ya, pengaturannya itu ada di ini, di pengaturan, di dokumen, di sketching. Kita cari sketch. Kemudian, nah di sini di enable on screen numeric input on entity creation, juga create dimension only when value is entered. Jadi kalau kita masukkan dimensinya, kita inputkan misalkan 100, maka dimensi tersebut akan terbuat sendiri. Nah, defaultnya SolidWorks itu tidak menceklis ini. Jadi mungkin Bapak Ibu dapat menceklis ini untuk mempercepat proses modeling kita ya. Oke. Jadi kita bisa langsung pilih misalkan 100, maka dimensinya akan langsung muncul 100. Oke. Itu untuk enable on screen numeric input dan automatic create dimension. Juga ada copy plane. Nah, ini cukup mudah juga bagi Bapak Ibu yang belum tahu. Untuk pembuatan plan sendiri itu kita nggak harus bikin kayak ambil reference, pilih plan, kemudian buka plan yang ingin kita tambahkan, kita atur 50. Oke, ini kelamaan. Jadi untuk menambahkan atau menduplikat plan itu kita hanya perlu tekan Ctrl pada keyboard, tahan, kemudian kita klik pada bidang yang ingin kita gandakan, kemudian drag ke atas. Oh, bandel ya, bentar. Oke, ini dia. Nah, di sini kita bisa pilihkan 50 mm. Checklist. Semudah itu dan secepat itu, tanpa kita harus pilih pada fitur reference. Oke, itu untuk copy plane.
Kemudian ya ini mungkin untuk move tab ya, supaya Bapak Ibu kalau memiliki banyak dokumen SolidWorks yang terbuka dalam satu waktu, itu bisa berpindah menggunakan Ctrl Tab. Nah ini beberapa dari Bapak Ibu yang belum tahu, itu bisa kita berpindah tab menggunakan Ctrl plus Tab. Nah, jadi bukan lagi Alt Tab ya kalau di keyboardnya. Oke, kemudian untuk collapse item nih di Feature Manager Design Tree. Misalnya gambar saya udah amburadul nih, kebuka semua. Pusing ya kalau Feature Manager kebuka semua gitu. Nah, di sini saya mau rapiin menggunakan Shift plus C. Nah, maka dia langsung rapi semua nih, langsung ketutup semua tanpa harus kita tutupin satu-satu si part kita ini. Untuk collapse item in Feature Tree Design Tree. Kemudian yang terakhir kita punya magnifying glass. Jadi misalkan kalau produk Bapak Ibu itu sangat detail, sangat kecil, itu kita bisa memanfaatkan magnifying glass dengan menekan G di keyboard. Jadi tekan G di keyboard, maka dia bakal nyediain semacam kaca pembesar di layar kita. Oke. Itu mungkin beberapa ya tips and trick dari saya mengenai SolidWorks. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Fadil. Oke, Mas Ando, ini ada pertanyaan dari Pak Cahya. Cara save SolidWorks biar bisa di-save ke SolidWorks yang grade bawah, gimana ya Mas Ando? Pertanyaan dari Pak Cahya. Boleh dibantu dijawab Mas Ando? Oke, Pak Cahya. Nah, untuk save SolidWorks ke grade yang lebih bawah, itu kita baru bisa lakukan di SolidWorks 2024, Pak. Jadi itu merupakan fitur baru What's New kita ya di 2024. Itu kita bisa lakukannya di 2024. Nah, kalau boleh tahu SolidWorks Pak Cahya sendiri apakah sudah berada pada version tersebut begitu? Mungkin bisa dijawab di kolom chat kembali. Oh, oke. Oke, jadi untuk save-nya itu sendiri di 2024 ya kita baru support ya, Pak. Sama halnya kayak nge-save biasa di Save As itu nanti bakal disediain tuh option. Kita mau save si SolidWorks ini part, assembly maupun drawing itu ke dalam version tahun berapa. Nah, maksimum itu SolidWorks menyediakan gap 2 tahun ke bawah begitu, Pak. Jadi misalkan kita punya SolidWorks 2024, kita bisa nge-save ke 2023 dan 2022. Tapi hanya pada SolidWorks 2024, Pak. Ya, bahkan SolidWorks 2023 pun masih belum bisa dapat fitur itu begitu. Gimana Pak Cahya? Apakah cukup jelas penjelasan dari saya? Oke, siap. Mungkin bisa dilanjut lagi Mas Fadil pertanyaan lainnya? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua ya, kira-kira dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan untuk 2 pertanyaan terakhir? Mungkin karena kondisi waktu juga sudah menunjukkan 3:30 kurang ya. Boleh 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh melalui
Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Deva, Mas Ando. Pertanyaannya, jika ada fitur Mate yang terhapus, kemudian bermasalah ke fitur Mate yang lain, apakah ada cara untuk koreksi secara otomatis? Boleh Mas Ando, boleh dibantu dijawab Mas. Oke, untuk fitur Mate terhapus kemudian bermasalah ke fitur Mate yang lain. Apakah ada cara untuk koreksi secara otomatis? Oke. Untuk fitur Mate sendiri ya. Nah, itu kebetulan juga fitur baru di 2024 ya. Jadi kalau semisalkan ada fitur Mate, ada Mate yang tiba-tiba nggak sinkron nih, apakah waktu kita ganti konfigurasi atau segala macamnya, itu nanti bakal miss atau oh bentar, ini Mate ya. Oke, Mate. Kita cara untuk koreksi secara langsung Mate. Oke. Setahu saya itu ada fitur heal Mate, tetapi pada heal Mate itu sendiri, Mate yang kita gunakan itu harus istilahnya harus similar dengan Mate yang sebelumnya, yang udah kita rubah sebelumnya. Tetapi jika Mate ini udah berubah banyak, itu kita mau nggak mau emang harus nge-mate ulang. Emang nggak ada cara otomatisnya. Tetapi semisalkan Mate-nya ini masih similar dengan Mate sebelumnya, biasanya itu nggak bakal ada masalah. Mungkin begitu ya Pak Deva. Untuk Mate, apakah penjelasan dari saya cukup jelas Pak Deva? Oke, baik. Terima kasih Pak Deva. Mungkin pertanyaan lainnya ya Mas Fadil? Oke, terima kasih Mas Ando untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin mau ditanyakan, pertanyaan terakhir mungkin dari kami sebelum kami tutup. Oke, ini ada yang bertanya, Mas Ando, untuk pertanyaan terakhir dari Pak Wafik Kurniawan. Oke, berarti ada 2 pertanyaan kembali. Oke, dari Pak Wafik dulu ya Mas Ando, 2 pertanyaan terakhir. Oke, dari Pak Wafik, pertanyaannya, dalam aplikasi SolidWorks ini selain membuat model 3D, apakah bisa digunakan untuk melakukan flow simulation? Terima kasih sebelumnya. Mohon bantuannya Mas Ando untuk dijawab. Oke, untuk flow simulation itu ada ya kita SolidWorks. Jadi itu merupakan add-ons tambahan, jadi nggak include ke dalam package SolidWorks 3D CAD. Nah, kita harus tambahkan add-ons. Di situ kita bisa ada yang namanya flow simulation. Itu SW mensupport itu gitu. Apakah bisa? Kemudian apakah SW ini selain membuat model, apakah bisa? Oke, jadi jawabannya bisa ya. Jadi si 3D model dari SolidWorks yang udah kita bikin, itu bisa kita running, kita analisa flow simulation-nya. Oke, mungkin langsung saja ya Mas Fadil ya untuk pertanyaan berikutnya. Kalau pakai DriveWorks, apa ada kemungkinan Mate-nya rusak? Nah, oke. Di sini apakah ada kemungkinan Mate-nya rusak? Jadi itu tergantung dari kita mengatur capturan dimension sama rule yang kita bikin tadi. Gimana saya jelaskan ya? Ada kemungkinan rusak, ada kemungkinan enggak. Kemungkinan rusak itu ketika mungkin saat kita mengatur rule-nya itu tidak bagus gitu.
Jadi mereka akan bertabrakan satu sama lain. Tapi kalau kita mate-nya bagus, maksud mate-nya bagus ini mate yang kita bikin rapi, kemudian dimensi yang kita capture itu tidak akan mempengaruhi si mate-nya, maka akan nggak bakal ada masalah begitu. Jadi sebisa mungkin pengaturan di rules tadi itu sangat cukup sangat penting ya, agar si mate yang kita buat itu nggak berantakan. Jadi kalau ada kemungkinan ada, tapi bisa aja enggak. Jadi kita harus pinter-pinter nih ngatur si rule tadi, biar mate-nya itu nggak rusak. Semisal pun kalau rusak itu si DriveWorks bakal ngasih error, kayak error semacam pemberitahuan error gitu. Bahwasanya ada rule nih yang nggak benar nih, jadi kita harus rapiin dulu. Begitu kurang lebih dari Bapak Fian Diki ya. Mungkin itu jawaban dari saya buat Pak Wafik mengenai flow simulation dan Pak Fian mengenai mate-nya si DriveWorks tadi. Baik, sama-sama. Oke, kembali ke Mas Fadil. Oke, siap. Mungkin untuk pertanyaannya kita sudahi ya Mas Ando ya. Oke, paling untuk itu terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kami Paralogik izin pamit ya Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.